Kutukan Gunung Tidar. Di lereng Gunung Tidar yang berselimut kabut sepanjang tahun, berdirilah sebuah desa kecil bernama Sembara. Meski tampak damai, penduduknya hidup dalam bayang-bayang. Legenda tua yang diwariskan dari generasi ke generasi. Legenda itu menyebutkan bahwa Gunung Tidar bukan sekadar gunung, melainkan tempat dikurungnya makhluk gaib yang sangat kuat, Bajul Ejo, siluman buaya hijau yang pernah mengancam seluruh tanah Jawa. Ki Jatmiko, sesepuh desa yang telah hidup lebih dari 70 tahun, adalah satu dari sedikit orang yang tahu kebenaran di balik cerita itu. Ia selalu memperingatkan pemuda desa agar tak mendaki Gunung Tidar, terutama saat malam bulan purnama. Namun, seperti kebanyakan kisah lama, larangan itu dianggap hanya sebagai cara orang tua menakut-nakuti anak muda. Salah satu pemuda desa, Raka, justru semakin tertarik menyelidiki. Sejak kecil, ia sering melihat cahaya biru aneh di puncak gunung dan mendengar alunan seruling samar dari kejauhan. Ketika ia bertanya pada ibunya, jawabannya selalu sama. Jangan cari tahu, Raka. Gunung itu bukan tempat manusia biasa. Namun rasa penasaran tak pernah bisa dikurung. Suatu hari, saat tengah berburu di hutan, Raka menemukan sebuah batu besar yang setengah tertimbun tanah. Di permukaannya terukir mantra-mantra kuno dalam aksara Jawa. Di sekeliling batu itu, tanah kering dan pepohonan tampak layu seolah dilanda panas membara. Raka memotret batu itu dan membawa fotonya kepada Ki Jatmiko. Wajah Ki Jatmiko langsung berubah pucat. Ini adalah batu segel. Jangan pernah dekat-dekat lagi, Raka, katanya dengan suara gemetar. Kalau segel itu rusak, kutukan lama bisa bangkit kembali. Bajul Ijo belum mati, ia hanya tidur. Semakin dilarang, semakin Raka ingin tahu. Di malam bulan purnama berikutnya, tanpa sepengetahuan siapapun, ia mendaki Gunung Tidar. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, dan hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara tangisan wanita. Raka mengikuti suara itu hingga tiba di sebuah dataran kecil dengan batu-batu berlumut mengelilingi sumur tua. Di tengahnya, berdiri sosok perempuan berjubah merah yang wajahnya ditutupi selendang. Raka hendak mendekat, namun perempuan itu menatapnya. Mata yang memerah dan mengalirkan darah. "Mengapa kau bangunkan aku?" gumamnya. Suaranya serak seperti berasal dari bawah tanah. Tanpa sengaja, langkah Raka menginjak retakan tanah di bawah batu segel. Suara gemuruh mengguncang gunung, dan kabut berubah menjadi pusaran angin beraroma amis. Tanah bergetar hebat, dan suara tertawa menyeramkan menggema dari dalam perut bumi. Raka tersadar ia telah membuka gerbang yang seharusnya terkunci selamanya. Keesokan harinya, desa Sembara dilanda teror. Hewan ternak mati mendadak, bayi menangis sepanjang malam, dan beberapa warga melihat bayangan besar melintas di hutan. Ki Jatmiko dan Nyi Rengganis penjaga Puratuwadi, kaki gunung, tahu bahwa waktunya telah tiba. Bajul Ejo perlahan bangkit dari tidurnya, mencari tubuh manusia untuk dijadikan wadah. Nyi Rengganis memanggil Raka ke puranya dan menjelaskan segalanya. Ia mengaku sebagai keturunan penjaga gerbang alam gaib, sebuah garis keturunan sakti yang bertugas menjaga segel Gunung Tidar. Raka